Saya mengucap syukur malam ini kita semua ada lagi untuk bisa menerima firman kebenaran Tuhan. Ya, firman Allah itu adalah kebenaran, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ya, yang saya khotbahkan kebenaran, tetapi sekalipun kebenaran tidak lepas dari yang namanya kontroversi, pro kontra dan lain sebagainya. Itu dari zaman para nabi, dari zaman Tuhan Yesus sendiri, ketika dia khotbah selalu ada pertentangan-pertentangan yang tidak bisa dihindari. Maka dari itu semua pendeta, hamba Tuhan yang adalah juru bicara Allah harus tahu fenomena ini, harus tahu konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai seorang pemberita kebenaran. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita tidak bisa berharap semua orang menerimanya. Ada yang terima, ada yang tolak, ada yang mengatakan amin, haleluya, great, amazing. Tapi ada juga yang caci maki dan menghina dan lain sebagainya. Itu barang biasa. Makanya penginjil dada harus kuat, pengkhotbah pendeta dada harus kuat, jantung harus kuat, mental harus bagus dalam mendengarkan firman Allah. Seperti yang akan saya khotbahkan malam ini bagi jemaat semua. Sesuai dengan doa saya tadi bahwa sebelum dunia dijadikan, sebenarnya Allah sudah memilih siapa yang selamat, siapa yang tidak. Itu ajaran Alkitab, itu bukan ajaran karang-karang. Itu sudah dipredestinasi. Predestinasi itu saudara-saudara dari kata Yunani, dari akar katanya yang berarti ditentukan sebelumnya. Jadi itu sudah dipredestinasi. Makanya tentang orang-orang yang selamat, misalnya di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5, ayat itu berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Cocok dengan arti predestinasi, ditentukan sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Kalau dunia belum ada, manusia belum ada, apapun belum terjadi, termasuk dosa belum terjadi. Tapi Allah sudah tentukan kita. Yang kemudian kita percaya Yesus, itulah penentuan Allah. Ayat 4 sudah 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Oleh siapa? Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, orang-orang jenis ini, sekalipun perjalanan hidupnya dalam kurun waktu tertentu, dia mungkin jauh dari Tuhan, gelap, tidak tahu kebenaran, pernah dengar tapi acuh tak acuh. Tapi pada titik tertentu kemudian dia menjadi percaya, itu karena sudah dipredestinasi atau ditentukan sebelumnya. Contoh dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47-48. 47 bilang begini. Ya, Mike tidak jadi kan? Ya, mikrofonnya diganti ya. Pakai mic WL yang tadi. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Lalu ayatnya yang ke-48, mendengar itu bergembiralah siapa? Semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Perhatikan. Dan semua orang yang ditentukan Allah, merujuk kepada Efesus pasal 1 ayat 45 yang saya sudah baca tadi. Ya, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kalau baca dari belakang, mengapa mereka menjadi percaya? Karena sudah ditentukan Allah sebelumnya. Itu dia caranya ya. Termasuk mereka yang menolak Yesus. Itu memang juga tidak dipilih kekasih Allah. Amsal 16 ayat 4, firman Allah berkata apa di sana? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Teks-teks seperti ini memang kontroversi karena orang tidak mau berpikir keras. Orang terlalu main perasaan dengar khotbah. Dengar khotbah tuh bermain dengan Roh Kudus. Jangan perasaan, nanti gampang bilang begini. Masa sih kok begitu? Kok begeno? Nah, itu dia. Itu sudah benar itu. Ya. Makanya saudara-saudara, ada orang-orang yang dulunya murid Yesus tapi tinggalkan Yesus. Kenapa mereka tinggalkan Yesus?
Dulu Kristen, tahu-tahu dapat ketemu perempuan beda agama, laki-laki beda agama, jatuh cinta kelepak-kelepak, lalu kemudian berkata, aku tidak bisa hidup tanpa dia, tanpa Yesus aku bisa, tetapi tanpa Mahmud aku tidak bisa. Tanpa Dula aku tidak bisa, tanpa Udin aku tidak bisa, tanpa Yesus aku bisa. Bayangkan saudara, tanpa Yesus dia bisa, asal Udin tidak melepaskanku. Pusing amat sama Yesus, pusing amat sama Alkitab, pusing amat sama gereja. Udin, kembalilah kepadaku. Orang model begini, walaupun dulu dia Kristen, menyanyi suara 1, suara 2 sampai suara rakyat. Oke, ya. Menyanyi tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan. Lompat kayak di plafon tidak turun-turun. Oke. Tapi ujung-ujung tinggalin Kristus. Saudara tahu kenapa? Yohanes 6 ayat 66 dengan jelas itu ayat bilang apa? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi itu bukan surprise bagi saya yang kenal Tuhan atau saudara yang biasa hidup dengan Alkitab. Itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Kenapa dia bisa pindah? Dulu kan dia WL. Dulu di Polda ada satu WL. WL bareng Hillsong, saudara-saudara. Hillsong Australia. One way, Jesus. Right? Stylenya ala majang. Macam WL internasionalnya dia. Ya kan? Jesus. Sekarang beta dengar Ustadz. Apakah itu surprise? Bikin kaget, bikin jantung stop? Biasa aja kali. Dari dulu mah sudah ada Yesus contohkan orang-orang model begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? 65 jawabannya. Dia berkata, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi yang mundur itu kesimpulannya apa? Tidak dikaruniakan. That's it. Jadi itu sesuatu yang biasa banget ya. Bahkan ada orang-orang yang namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ungkapan sejak dunia dijadikan artinya adalah kekekalan. Sejak kekekalan Allah tidak memasukkan nama orang-orang itu. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Sejak kapan nama orang-orang itu tidak ditulis? Bukan sejak mereka tolak Yesus. Bukan. Sejak dunia dijadikan. Itu istilah tentang kekekalan. Siapa orang-orangnya? Saya tidak tahu. Bapak Ibu tidak tahu. Urusan kita beritakan Injil terus. Yang pro dan berkata amin dan berkata aku percaya dan berkata aku mau datang. Engkaulah Efesus 1 ayat 45 itu. Tapi engkau yang kepala batu dan berkata masa, moso, mese. Mese nuha. Saya juga tidak pusing dengan engkau. Saya tetap serukan, lu mau datang syukur, lu soalnya datang. Sorga tidak akan sepi tanpa lu. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat, ini ajaran memang kontroversi. Dan itu bukan barang baru. Ya, tapi sekali lagi kita tidak tahu. Oke, saudara masih ingat ya Ulangan 29 ayat 29 ya. Itu ayat bilang apa? Saudara-saudara ada dua jenis kehendak Allah di sana. Ada kehendak Allah yang tersembunyi dan kehendak Allah yang dinyatakan. Perhatikan ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Yang tersembunyi bagi siapa? Tuhan Allah kita. Siapa selamat, siapa tidak selamat, tersembunyi. Mati kapan? Tersembunyi. Kiamat kapan? Tersembunyi. Nikah dan siapa anak berapa? Tersembunyi. Tapi nanti dibukakan. Semuanya tersembunyi yang akan dibukakan. Bukan tersembunyi selama-lamanya loh ya. Tersembunyi yang akan dibukakan menurut waktu Tuhan. Lalu kehendak Allah jenis kedua dikatakan apa? Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Cukup. Ini yang dinyatakan nih. Kejadian sampai Wahyu. Itu untuk kita. Jadi mau tahu yang dinyatakan. Banyak baca ini. Dengar khotbah baik-baik. Saya tidak bisa tutup mimbar ini untuk orang lain. Kadang-kadang saya bisa kasih dan juga bisa kecolongan. Tapi saya tidak takut dengan jemaat yang sudah saya ajar. Saya tidak takut. Saya tahu saudara
Diajar dengan penuh pertanggungjawaban. Dan di sini tidak hanya monolog, kadang-kadang dialog atau tanya jawab. Dan topik-topik sejenis ini kita bongkar bangkir ngeri-ngeri dari tahun ke tahun. Saya tidak mau ilmu di bangku teologi, hanya cukup di bangku teologi. Di bangku teologi harus diseberangkan dari mimbar. Sebab di mimbar bukan hanya bicara moral etika. Saya sudah bilang kalau hanya bicara moral etika tentang jangan mencuri, jangan berzina, jangan korupsi. Mimbar masjid juga omong. Ustadz, kiai, habaib ngomong hal yang sama. Tapi saat engkau ajar, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Di situ tidak ada di mimbar masjid. Tidak mungkin ada. Kecuali Tuhan berkehendak. Sampai sini saudara nangkap. Maka doktrin jalan, moral jalan. Itu keseimbangan dari mimbar gereja. Banyak jemaat itu minta maaf. Banyak jemaat itu pemahamannya abal-abal. Karena dari waktu ke waktu moral terus. Jangan begini, jangan begitu. Iya, siapa juga tidak khotbah itu. Bahkan di sini kalau khotbah orang bisa lari kadang-kadang. Pernah ada yang datang dengar khotbah, pulang langsung singgah apotik, migren. Dengar beta khotbah. Gara-gara beta mengamuk-mengamuk kan. Migren. Tapi dari migren itu dia menjadi gairah cari Tuhan. Aduh, tolong bisa singgah apotik gak sih? Hancur sudah. Benar, itu kesaksian sekarang jemaat tetap. Dulu beliau bersaksi begitu. Saudara-saudara, nah kenapa saya mulai dengan itu? Karena hari ini juga saya akan bicara tentang kontroversi itu. Benar-benar terjadi saudara-saudara. Benar-benar terjadi. Teks yang saya mau soroti bukan itu. Itu opening saja yang saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Nah, nats yang saya mau bahas adalah Matius 25. Ayat 31 sampai ayat 46. Ayatnya panjang banget. Tapi saya tidak akan bahas semua atau baca semua. Saya baca 3 ayat perwakilan saja. 31 sampai 33. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka. Seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Tema kita adalah Yesus datang bukan sebagai bayi lagi, tapi Yesus datang sebagai hakim, bahkan raja di atas segala raja. Sebagai bayi dia diatur. Sebagai bayi sejauh mata memandang dia mungil dan lemah. Bahkan sebagai bayi dalam Natal pertama Anda tahu Yesus menjadi target pembunuhan dari Herodes Agung dan antek-anteknya. Akibat dia menjadi target pembunuhan, mau tidak mau, mereka harus mengungsi dari Bethlehem sampai ke Mesir, menunggangi keledai, melewati daerah-daerah rawan sarang penyamun. Tapi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah Yesus dalam kedatangannya yang pertama. Tapi beda sama kedatangannya yang kedua. Dia bukan lagi bayi mungil lemah yang bisa diancam. Dia bukan lagi bayi mungil lemah yang bisa dijadikan target pembunuhan dan lain sebagainya. Dia akan kembali sebagai hakim, sebagai raja di atas segala raja, sebagai penguasa dunia akhirat. Sebab dia berkata dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18 sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia penguasa dunia akhirat. Dia penguasa dunia akhirat. Bapa serahkan segala sesuatu kepada dia. Dalam Matius pasal 11 ayat 27 firman Allah berkata demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Betul. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Betul. Semua sudah diserahkan Bapa kepada anak. Bapa tidak urus lagi. Anak yang urus semua. Maka tidak bisa tidak. Waktu Yesus kembali beda. Waktu saya bahas perumpamaan tentang talenta. Itu perumpamaan khusus bahas gereja. Tapi ketika kita bahas Matius 25 ayat 31 sampai 46, ini bukan perumpamaan, ini nubuat. Dan kalau nubuat tidak mungkin meleset. Nabi-nabinya saja kalau nubuat pasti terjadi, apalagi sang empunya nabi, yaitu Allah sendiri, Yesus sendiri. Dia omong pasti terjadi. Tidak ada janji saja, murni janji Kristus. Amin Bapak Ibu. Dia bilang aku kembali. Dan waktu dia kembali, ingat bukan gereja, semua bangsa
Maka di Matius 25 ayat 32 itu dengan jelas dia berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Kenapa harus dikumpulkan di hadapannya? Siapa dia? Dia Tuhan semua orang. Dia Tuhan semua bangsa. Dia Tuhan semua agama. Saya pertanggungjawabkan kebenaran ini. Saya tahu ini kontroversi. Saya tidak bisa memilih menyenangkan semua orang. Saya harus tetap menyenangkan Kristus Tuhanku. Saya tahu konsekuensinya. Dianggap pendeta arogan lah, tidak toleransi lah. Padahal mereka tidak mengerti apa itu arogan. Mereka tidak mengerti apa itu kepenuhan roh. Mereka tidak mengerti apa itu toleransi. Omong asal bunyi. Yesus itu Tuhan semua orang. Pernah baca Kisah 10:36 jemaat sama-sama? 1, 2, dan 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh siapa? Yesus Kristus yang adalah siapa? Tuhan dari semua orang. Bukan semua gereja. Tidak ada ayat Yesus Tuhan semua gereja. Yesus cuma Tuhannya orang Katolik, Protestan, Karismatik, GSJA, GPDI, GMIT, apa lagi? GKIN, GPPS, GKE, GPIB, HKBP, GKI, GPM. No. Yesus Tuhan semua benua. Yesus Tuhan semua bangsa. Yesus Tuhan alam semesta. Amin. Suka tidak suka, senang tidak senang, setuju tidak setuju, waktu dia kembali semua wajib lapor. Yang percaya yang tidak percaya wajib menghadap. Tidak ada jalan lain. Dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan apa? Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. The one and only. Yesus adalah Allah, Tuhan semua bangsa. Hanya memang Tuhan semua bangsa ini ada yang sudah terima, ada yang masih pikir-pikir, ada yang masih timbang-timbang, ada yang tolak. Celakalah mereka yang tolak. Diberkatilah Anda semua yang sudah terima Dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Celakalah mereka yang tolak Yesus. Celaka itu. Celaka besar. Dosa terbesar di dunia ini bukan perzinahan atau pencuri, bukan. Dosa terbesar di dunia ini adalah dosa menolak Yesus. Karena menolak Yesus sama dengan apa? Menolak Allah, menolak surga, menolak segala berkat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, semua bangsa kumpul di hadapannya dan Dia akan hakimi mereka, saudara-saudara. Menarik ini. Dari semua bangsa ini Yesus hanya bagi dalam 2 grup. Sebelah kanan para domba, sebelah kiri para kambing. Jadi berawal dari kontroversi, akhirnya betul-betul jadi 2 grup.